balik lagi di Imito bersama gua Rio Kasriansyah, gue Rifda Rahman, gue Resi Maria, dan gue Sayentia Ulfa atau bisa kalian panggil Ulfa. So, kita dari Taruna Politeknik Imigrasi, kami tingkat 2. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang hukum administrasi negara. Yang mana, tadi sih kayaknya kalau bakal kita ngomongin nih hari ini, guys. Ya tentunya berhubungan dengan administrasi negara, pastinya ya berhubungan dengan organisasi dari jalannya dinamika sebuah tata peraturan atau tata laksana di negara Indonesia ini tersebut sih. Jadi kita ini sebenarnya mau ngobrol-ngobrol santai aja ya, kayak sharing pengetahuan gitu tentang hukum administrasi negara lebih tepat. Nanti kita bakal ulik satu persatu materi yang bakal kita bahas. Langsung aja? Boleh? Dari materi pertama mungkin mau bahas apa? Oke, dari yang paling pertama itu tentang, kita mau bahas tentang tindakan dan kewenangan pemerintah. Tapi sebelum masuk ke materi nih, gue mau nanya sama kalian bertiga. Menurut kalian, hukum administrasi negara ini kalau disangkut pautkan dengan hukum keimigrasian itu, sifatnya hukum keimigrasian ini bersifat publik atau privat sih? Dan kalau boleh tahu kenapa nih kalian milih langsung, mungkin dari Pak Rio nih bisa jawab. Mungkin publik ya, karena publik itu hukum kan semua harus pada tahu lah, kayak terbuka gitu loh. Kayak semua orang harus tahu kalau imigrasi itu ya, hukum imigrasi itu apa sih gitu loh. Karena kalau yang gue juga sampai sekarang kayak orang-orang tuh masih belum banyak yang tahu imigrasi itu apa. Betul, kayak masih hanya kayak aduh imigrasi itu apa sih, gunanya apa sih, fungsinya apa sih gitu loh. Sebenarnya itu sih memang sebenarnya. Kalau menurut Rifda Resi gimana nih, setuju atau? Ya kalau kata gue sih setuju ya, karena kan emang hukum imigrasi kan masuk hukum publik dong, karena kan berkaitan dengan hal yang umum juga. Sama ya, sebenarnya emang benar banget. Kalau hukum keimigrasian itu emang sifatnya publik, karena hukum keimigrasian itu kan berhadapan langsung dengan hal yang umum, bukan dengan sifatnya individual seperti kayak tata masalah sengketa antara individu dengan individu gitu. Nah, di dalam tindakan dan kewenangan pemerintah yang kita bahas sekarang ini nih, itu sebenarnya ada 3 tindakan kewenangan pemerintah. Ingat nggak pelajarannya Pak Alfi nih? Apa aja 3 tuh? Yang gue inget nih, ini nih, atribusi. Benar banget. Kalau gue ingetnya mandat. Ya, benar banget. Satu lagi Bang Rio. Delegasi berarti. Benar. Ya, itu adalah 3 tindakan dan kewenangan dari pemerintah. Jadi dari ketiga hal tersebut tuh harusnya tuh kayak tindakan dari masing-masing itu terbagi. Jadi kayak kalau delegasi itu yang penyerahan tugas, mandat itu kayak mungkin bisa dibantu Bang, mandat itu gimana Bang? Kalau mandat itu yang gue tahu ya, mandat itu kayak dari si pemberi tanggung jawab nih, kayak dari pemerintah ke pemerintah. Sebenarnya sama sih kayak delegasi. Cuman kalau mandat ini contohnya tuh kayak PLT, PLH gitu. Iya. Terus kalau delegasi atribusi, kalau menurut abang gimana tuh? Kalau atribusi yang gue tahu tuh dari undang-undang nggak sih? Oh, dari Maksudnya langsung ada dasar dari undang-undang. Ya, kayaknya yang gue ingat sih itu ya, yang gue tahu waktu itu pas Pak Alfi ajarin kita. Nah, kalau delegasi itu tanggung jawabnya tuh, jadi misalkan gue ngasih nih delegasi ke lu, tanggung jawab sepenuhnya langsung ada di lu. Tapi kalau mandat, tanggung jawab itu masih di gua. Gini Bang, berarti yang gue tangkap tuh kalau misalnya delegasi itu tanggung jawabnya tuh penuh dikasih sama yang lu kasih gitu ya? Iya benar. Nah, jadi kalau saat gua ngasih ke lu berarti tanggung jawabnya langsung gua ke gitu. semua. Nah, kalau Betul, mandat delegasi. masih di lu yang masih gua ngasih. tanggung jawab, tapi lu yang gantiin gue. Nah, tapi gini nih, gue bingung kalau misalnya pelimpahan wewenang ini tuh ada nggak sih kayak sanksi atau apa gitu? Karena kan dia secara langsung tuh menerima apa ya? Dia tuh punya tanggung jawab gitu. Kira-kira ada sanksi nggak sih? Pastinya kayak di setiap tindak tanduk pemerintah di
masa kegiatannya itu kan pasti tentunya ada kayak pelanggaran yang mungkin nanti itu bakal bisa dikenakan sanksi. Nah di sini itu sendiri terbagi menjadi 2 sanksi yang bisa dikenakan ke pemerintah ataupun ke masyarakat, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Bedanya itu apa? Kalau administratif itu kan yang seperti kita tahu kayak pidana tuh kayak hukuman penjara, hukuman mati masuk nggak sih? Enggak berlaku di Indonesia ya. Iya. Nah sementara kalau sanksi administratif itu kayak pencabutan, penggagalan, pembatalan, kurang lebih kayak gitu. Nah kalau di imigrasi itu kan contoh sanksi administratif yang bisa seperti contoh yang bisa kita ambil itu kayak mungkin pembatalan paspor, pencabutan, pembatalan, pencekalan itu termasuk ke dalam sanksi administrasi. Jadi tadi itu kurang lebih lah materi yang ada di tindakan dan kewenangan pemerintah. Tuh kurang lebih kayak gitu. Ya berarti kalau bisa gue review dikit, berarti tadi kan ada 3 ya, atribusi, delegasi, sama mandat. Terus kalau atribusi dia langsung dari undang-undang, kalau delegasi sama mandat itu sama-sama penyerahan kewenangan, cuma bedanya kalau delegasi itu dia kewenangannya berpindah langsung kepada si penerima tanggung jawab. Cuma kalau mandat ini tetap tanggung jawabnya nggak pada beri ya. Next langsung move on aja kali ya ke materi yang selanjutnya. Bisa ditebak kan nih? Atau banyak nih? Ini sih masih dalam lingkup pemerintah. Masih banget. Ya udah gue kasih aja deh. Ini tentang AAUPB. Apa Resi tahu nih kayaknya nih AAUPB. Setahu gue ya, AAUPB itu asas umum pemerintahan yang baik. Bener gak? 100. Bener. Apa? Ada yang bisa nebak berapa poin AAUPB di pemerintahan di Indonesia ini berapa? 9. 9. Yang lain? 10. Ikut kita aja kali ya. Jadi jawabannya tuh ada berapa dah? 9 ya? Ya kurang lebih ada 9 asas-asas umum pemerintahan yang baik yang diakui berdasarkan pasal 30 tahun 2014. Mungkin bisa ada yang bisa bantu gue nih, apa aja asas umum pemerintahan yang baik? Yang paling gue inget tuh ada asas kepastian hukum. Oh ada asas kepastian hukum ya? Yang gue inget sih asas umum pemerintahan yang baik itu yang pertama ada asas kepastian hukum. Terus yang kedua itu ada asas kemanfaatan. Terus yang ketiga itu ada asas ketidakberpihakan. Sama yang keempat itu ada asas kecermatan. Nah kalau yang gue tahu tuh asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas Pelayanan keterbukaan, terus asas pelayanan yang baik, ya. Terus lagi udah 9. Oh iya Asas udah. kepentingan umum. Iya. Jadi apa yang udah disebutin sama Rinda sama Rita tadi itu adalah 9 asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, AAUPB ini itu sebenarnya punya 2 fungsi yang penting banget nih. Jadi fungsi yang pertama itu sebagai indikator atau batasan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi. Kenapa kayak gitu? Biar pemerintah itu kayak punya batasan sejauh mana mereka bisa bertindak. Jadi nggak menyalahgunakan otoritas atau kewenangan yang dikasih ke mereka gitu. Jadi itu tadi adalah 9 asas yang menjadi batasan bagi pemerintah. Dan fungsi yang kedua itu adalah sebagai dasar penilaian hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tata usaha negara yang diberikan. Jadi AAUPB itu sebenarnya erat banget kaitannya sama materi pengadilan tata usaha negara yang bakal kita pernah yang bakal kita bahas di akhir video. Nah, jadi ini kan udah dibahas tuh kan dari mulai 9 asasnya, terus fungsi-fungsinya, yaitu dasar penilaian hakim yang erat banget kaitannya sama petun. Nah, di hakim itu sendiri yang pernah dibahas sama Pak Alvin ya, hakim itu saat berada di lapangan itu tuh punya
punya dua sisi buat dalam mengadili suatu perkara, yaitu berdasarkan Iudes Facti dan Iudes Iuris. Yaitu kalau Iudes Facti itu hakim itu harus memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, jadi nggak boleh sebelah mata lah, harus melihat dari berbagai sisi biar kayak tahu apa sih yang benar nih sebenarnya nih dari masalah ini. Dan Iudes Iuris itu hakim itu harus memperhatikan aspek-aspek hukum berdasarkan fakta hukum. Itu kurang lebih itu tentang AUPB. Paham sih penjelasannya, ngerti sih gue. Atau ada masih yang nyangkut nih di AUPB? Atau langsung kita move on aja nih ke Ada Filenya sih. apa? Boleh Nah, kayak nih dikit. apa? Ya waktu gue kan pernah baca nih di putusan-putusan itu. Mm-mm. Jadi apa sih sebenarnya fungsi AUPB ini di putusannya itu? Maksudnya dia apa gitu? Ngapain aksi AUPB ini? Kalau menurut gue nih ya, sejauh gue bisa menilik nih ya, Ya. fungsi AUPB itu di dalam perkara TUN itu tuh sebagai kayak Batasan faktor, yang- iya batasan gue bilang. Jadi ini loh yang dikenain di lu tuh gitu. Kalau menurut gue itu, Kalau kalau ada berapa nih? iya ini loh apa yang lu langgar tuh, Ya, ya. Batasan dan yang harus kita lakukan. ya bener Iya, banget. Kayak standar yang harus Iya, iya. dilakukan oleh setiap badan ini. Bener. Ada lagi atau kita langsung clear? Ada clear. Next, langsung kita ke materi yang selanjutnya itu tentang, ada yang tahu? Ya. Yang pasti sih masih pemerintah. Benar, tapi kita bakal ngebahas tentang pemerintah pusat, yaitu kewenangan penyelenggaraan pemerintah pusat. Jadi kewenangan dan penyelenggaraan pemerintah pusat atau Pempus itu bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam beberapa urusan. Tapi kalian tahu nggak ada berapa kewenangan pemerintah pusat yang nggak bisa didelegasiin ke Nggak tahu. pemerintah daerah? Pak ada 6. Tahu nggak apa aja 6-nya? Pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, terus justisi, terus yang keempat itu moneter, yang kelima itu ada fiskal, terus yang keenam ada agama. Dan jadi itu tuh adalah 6 kewenangan pemerintah pusat yang nggak bisa didelegasiin ke pemerintah daerah berdasarkan pasal 23 tahun 2014. Nah, bisa nggak kalian lihat nih titik celahnya tuh apa sih hubungan yang udah disebutin sama Rida tadi itu sama keimigrasian? Nah, berarti ini pelajaran Pak Alfi. Gue gak pernah denger tapi Gini, jadi hubungannya sama keimigrasian itu tuh terdapat di poin justisi. apa tuh? Atau peradilan. Karena justisi itu sendiri merupakan bahasa lainnya tuh pokoknya keimigrasian lah. Jadi maka dari itu keimigrasian itu nggak bisa didelegasiin ke pemerintah daerah gitu. Jadi makanya keimigrasian tuh nggak ada kayak peraturan keimigrasian Yogyakarta, keimigrasian Jakarta dan lain sebagainya, karena semua peraturannya tuh, semua satu kesatuannya itu ada di pusat. Kalau nggak salah waktu itu karena ini ya justisi itu kan penegakan hukum ya, berkaitan dengan fungsi keimigrasian, Benar. salah satu fungsi keimigrasian. Makanya keimigrasian itu salah satu kewenangan yang nggak bisa di Delegasiin ya, ke pemerintah daerah. Ingat sih gue kalau itu. Nah kalau tadi si Ulfa udah jelasin tentang pemerintah pusat, di sini gue mau coba jelasin tentang kewenangan dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dimana itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Menjadi pemerintahan daerah itu, dimana kewenangan pemerintah daerah itu dia mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakatnya sendiri. Yang dimana setahu gue itu ada dibagi jadi 3. Apa itu tidak? Nah, yang pertama itu ada urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, sama yang ketiga itu ada urusan pemerintahan umum. Yang absolut tentu dong itu tentang urusan yang jadi kewenangan pemerintah pusat sendiri yang tidak bisa didelegasikan.
jadi seperti pertahanan dan moneter, fiskal, justisi, agama, ya benar. Terus kalau urusan pemerintahan konkuren sendiri itu urusannya bisa menjadi kewenangan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, di sini dia dibagi menjadi dua, yaitu urusan yang wajib sama yang pilihan. Kalau yang wajib itu kayak pendidikan, kesehatan. Nah, kalau yang pilihan itu bisa kayak pariwisata, pertanian. Terus yang terakhir itu adalah urusan pemerintahan umum. Nah, yang dimana ini dijalankan oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Terutama biasanya dilaksanakan oleh gubernur yang dimana dia sebagai wakil pemerintah pusat. Itu sih dari gua yang mengenai kewenangan pemerintah daerah. Masuk. Mungkin langsung aja kali ya kita ke Oh, sama gue mau nambahin dikit nih yang pemerintahan daerah. Ya seperti kita tahu ya kan penyelenggara pemerintah daerah ada banyak ya. Di sini gue cuma mau coba sebutin nih kan biar kita sama-sama tahu aja. Yang pertama ada kepala daerah dong. Terus ada DPRD. Terus ada ya intinya pejabat-pejabat di tingkat daerah. Tuh buat sama-sama aja biar kita tahu. Kalau udah kita langsung aja sih pindah ke materi ASN. Ya, Wah, seru tuh ASN. Iya, karena kan Makanya kan kita lulus juga pada ASN nggak sih? rasanya itu ada yang poinnya. lebih udah paham nih dari Iya. kita nih kayaknya langsung dan Langsung saja bang. langsung dan Silakan. ayo dari ke di sini gue mau jelasin nih kan ASN pasti ada. Yang pertama hukumnya dulu dong. Yes. Dia kan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pastinya kalau ASN ada jenisnya dong. Ada 2 ASN. Ada yang tahu nggak apa aja? Dibagi jadi 2 ASN itu. Ada jabatan Belum. itu terlalu jauh ya. Sorry. Jadi ASN itu kan ada yang PNS sama lagi P3K. Tapi ntar nih Dan, gue mau kayak agak ganjel gitu. PNS tuh TNI Polri juga termasuk PNS atau enggak ya? Iya tuh, gimana ya? Gimana? Cuman mereka juga punya PNS sendiri gitu nggak sih? Iya, maksudnya PNS-nya itu dalam apa ya lingkup TNI Polri-nya. Oh, Itu maksudnya kan ada tentara yang PNS. Oh, iya. Gitu. Kalau kita kan emang yang PNS, Jadi nggak beda ya. Kemenkumham, iya. Oke, lanjut ya. Nah, tadi kan udah dijelasin nih ada PNS sama P3K. 3K. Bedanya itu kalau PNS itu kan nantinya dia berstatus sebagai pegawai negeri yang punya gaji, tunjangan, sama dana pensiun dong. Nah kalau P3K tuh kemarin kalau ada P3K tuh apa sih? bedanya sama PNS tuh Kalau yang gua bedanya. tahu ya, PNS intinya PNS itu diambil sumpahnya gitu. Kita nanti akan diambil sumpahnya. Kalau P3K itu enggak, jadi dia itu kayak apa ya, kayak pegawai yang kontrak gitu. Oh iya. Pegawai kontrak tapi dia punya ahli di dalam bidang-bidang tertentu itu. Kalau di kita juga PNS itu yang gue tahu kan nanti kita akan dibagi ya jadi JFT atau JFP. Iya. Nah, JFT itu kan sama sebenarnya. Dia itu kayak analis yang punya ahli lah dalam satu bidang. Jadi dia akan terus di bidang itu terus, dia akan kemana-mana. Sama, cuman bedanya kalau PNS yang JFT sama yang JFU ya sama P3K itu, P3K itu cuma punya kontrak. Jadi mungkin dia bisa nanti akan dia ambil apa part time ambil job di luar di bidangnya dia seperti itu. Berarti dia nggak punya ini ya dana pensiun. Iya itu pernah denger deh di bahasa Iya, itu nih pilihannya kan bedanya. Karena kan dia kan gajinya dari ini kan suatu badan yang mengontrak Yes. dia kan, bukan dari pemerintah langsung. Berarti termasuk dong ya dana pensiun itu sebagai perbedaan antara PNS dan P3K. Nah terus tadi kan makanya udah nyinggung nih JFU sama JFT itu bedanya gimana sih bang? Bedanya ya itu aja karena jadi kalau JFD itu
mereka nggak akan bisa pindah ke bidang yang lain, terfokus sama apa yang dia ahli gitu. Jadi kalau misalkan dia ahli, misalnya dia dokter nih, dokter muda, nanti akan bertahap tuh terus tuh dia dokter muda, dokter madya, dokter utama gitu. Kalau yang aku tahu ya, karena nantinya dia nggak akan bisa misalnya dari DFT dokter itu dia terus tiba-tiba jadi pemeriksa keimigrasian, itu nggak akan bisa. Setahu karena kalau pemeriksa keimigrasian itu maksudnya ke jabatan fungsional umum. Jadi kayak dokter itu kayak dokter, perawat gitu-gitu. Ada yang masih mau ditanyain nggak di seputar ASN? Ada sih. Gimana? Kalau jabatan administrasi sama jabatan fungsional tuh bedanya apa ya, Pak? Ada. Nah jadi di sini kan tadi kita udah bahas ASN ya, udah paham semua kan. Kita langsung aja dong pindah ke materi selanjutnya. Di sini gue mau bahas keputusan tata usaha negara. Betul. Nah betul. Jadi di sini tuh keputusan tata usaha negara itu bentuknya tertulis yang dikeluarkan oleh pastinya pejabat administrasi negara dalam rangka menjalankan wewenang pemerintah yang diberikan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan. Nah, keputusan tata usaha negara ini dia pastinya memiliki dampak hukum yang mengikat serta memiliki pengaruh langsung terhadap hak atau kewajiban seseorang atau badan hukum. Jadi gue coba jelasin nih tentang ciri-ciri keputusan tata usaha negara. Apa dulu tuh? Yang pertama itu pastinya dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, yang dimana itu pasti dibuat oleh pejabat dalam lingkungan administrasi pemerintahan yang memiliki kewenangan hukum untuk melakukannya. Terus yang kedua, tadi kan gue udah bilang kan keputusan bersifat tertulis. Nah jadi keputusan ini tuh tertuang dalam bentuk tertulis dan memiliki kekuatan hukum. Terus yang ketiga, keputusan ini tuh bersifat individual dan konkret, di mana keputusan tata usaha negara ini ditujukan kepada individu atau badan hukum tertentu yang bersifat konkret dalam artian berkaitan dengan objek atau situasi yang spesifik, bukan bersifat umum. Terus yang terakhir itu keputusan tata usaha negara ini pastinya menimbulkan akibat hukum yang dimana berdampak langsung baik berupa hak, kewajiban, maupun status hukum bagi orang atau badan hukum yang dituju. Katanya ada ciri-cirinya nih. Terus sekarang gue mau bahas contohnya. Contohnya itu bisa keputusan pengangkatan dan pemberhentian PNS. Terus ada surat izin usaha yang dikeluarkan pemerintah kepada suatu perusahaan. Terus ada keputusan penetapan izin mendirikan bangunan, keputusan pencabutan kewarganegaraan, sama bisa keputusan pembatalan sertifikat tanah. Terus di sini gue juga mau bahas tentang sifat hukum keputusan tata usaha negara, yang dimana dia itu bersifat final. Artinya dia berlaku mengikat hingga ada keputusan baru yang menggugurkan atau mengubahnya. Nah oleh karena itu keputusan tata usaha negara ini dia itu dapat menimbulkan hukum yang langsung dan pelaksanaannya ini dapat dipaksakan oleh negara. Nah, jadi tuh dalam keputusan tata usaha negara ini juga dapat terjadi proses pembatalan atau sengketa. Sengketa. Iya, maksudnya sengketa. Nah, yang dimana kalau ada pihak yang merasa dirugikan, dia bisa mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang dimana Pengadilan Tata Usaha Negara ini dia memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa di keputusan tata usaha negara. Berarti kalau boleh disangkut pautkan, berarti keputusan tata usaha negara itu bakal ditindaklanjuti di petun dong ya? Betul. Kan masing-masing sengketa itu kan ada pengadilannya sendiri. Yang dimana kalau kita bersengketa di keputusan tata usaha negara itu nanti diadilinya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu sih, kalian ada mau nambahin? Apa udah clear? Nggak clear sih. Sama sih? Sama sih. Iya. Kita langsung next aja lah. Oh iya, di sana. Nah, bener banget nih apa yang udah dibilangin sama si Uda tadi.
mau nambahin dikit, karena absolut kewenangan pemerintah pusat itu terhadap keimigrasian karena semua peraturan itu sama. Seperti yang udah dijelaskan juga barusan tuh di setiap daerah. Contohnya tuh kayak gubernur tuh kayak nggak bisa gitu netapin peraturan keimigrasian itu karena atasan dia tuh bukan gubernur gitu. Ya. Nah, berikutnya tentang kewenangan penyelenggaraan Pempus ini, apa hubungannya itu kayak pemerintah pusat yang lain, dengan keimigrasian ini? Instansi lain nih, ada yang bisa nebak nggak kira-kira? Yang gue inget tuh Lembah tiga. Iya, TNI ya. Iya, TNI Polri. Apa nih kira-kira Bang Rio? Kalau Pengawasan ya, Polri apa? untuk pengawasan orang asing. Plus pendidikan. Kalau Polri apa nih Res? TNI. Ini ya menjaga perbatasan. Benar. Jadi kalau kalau Polri tadi itu tentang pendidikan, kalau TNI itu di menjaga perbatasan di darat, laut, udara juga bisa. Tapi nggak cuma dua itu aja dong. Instansi pemerintah pusat tuh kayak BPK itu kayak audit, terus juga ada keuangan, Kemenku bener banget, terus ada DPR kayak RUU lah apa segala macam gitu. Jadi itu tadi yang berkaitan dengan kewenangan dan penyelenggaraan pemerintah pusat. Kita langsung next ke materi yang selanjutnya, mungkin bakal dipimpin sama siapa nih? Nah, sekarang kita boleh bahas tentang peraturan kebijaksanaan atau diskresi. Kalian tahu nggak apa itu diskresi? Kayak pernah disebut Pak Alfi tapi kok lupa ya. Nah, ya, jadi gua kasih tahu aja ya langsung ya. Nah, jadi dalam konteks pemerintahan itu diskresi atau peraturan kebijaksanaan itu adalah kewenangan yang diberikan oleh pejabat atau lembaga pemerintah untuk membuat keputusan atau tindakan tertentu dalam hal-hal yang tidak secara jelas diatur oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku. Nah, diskresi ini memungkinkan pejabat tersebut untuk menyesuaikan keputusan dengan situasi dan kondisi yang ada, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang adil dan efektif dalam pemerintahan. Nah, ada nih ciri-ciri diskresi. Gua akan sebutin. Yang pertama itu adanya kebebasan memilih. Jadi pejabat publik itu atau lembaga yang diberi kewenangan diskresi memiliki kebebasan untuk memilih berbagai pilihan atau tindakan yang paling sesuai dengan situasi, meskipun tidak diatur secara rinci dalam peraturan. Yang kedua itu tergantung pada kondisi tertentu. Diskresi ini biasanya digunakan dalam situasi yang tidak terduga atau situasi yang tidak sepenuhnya dijelaskan dalam peraturan yang ada, sehingga pejabat harus mengandalkan penilaian mereka sendiri. Nah, yang ketiga itu tujuan untuk kepentingan umum. Nah, keputusan yang diambil dengan menggunakan kewenangan diskresi harus tetap memprioritaskan kepentingan publik dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, objektivitas, dan kemanfaatan. Lalu tidak bertentangan dengan hukum. Walaupun memberi kebebasan, penggunaan diskresi ini tuh harus berada dalam koridor hukum yang berlaku. Lalu ada contoh penggunaan diskresi. Contohnya itu yang pemberian izin, misalnya pejabat yang berwenang dalam bidang perizinan dapat menggunakan diskresi untuk memutuskan apakah akan memberikan izin kepada usaha atau tidak. Nah, ini tuh nanti berdasarkan pertimbangan situasi lokal, sosial, atau ekonomi, meskipun tidak ada ketentuan yang secara langsung mengatur tentang situasi tersebut. Lalu tidak boleh bertentangan dengan tujuan dan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Nah, jadi diskresi ini tuh tidak boleh melanggar hukum yang lebih tinggi atau prinsip keadilan dan kesetaraan. Jadi dia itu harus berdasarkan pertimbangan yang rasional dan objektif. Nah, keputusan yang diambil ini nantinya harus didasarkan pada pertimbangan yang masuk akal dan juga objektif, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau sewenang-wenang nih. Jadi secara kita bisa bilang itu dapat diawasi. Keputusan ini tuh tetap diawasi dan dievaluasi oleh lembaga pengawas atau pengadilan untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak disalahgunakan. Nah, pentingnya adanya diskresi ini tuh dalam konteks pemerintahan karena memberikan fleksibilitas kepada pejabat publik untuk menanggapi situasi yang unik atau tidak terduga yang tidak dapat diprediksi oleh peraturan yang ada. Itu sih tentang diskresi. Oh, jadi Ada tanggapan?
gue mau nanya dikit nih. Menurut apa yang udah dijelasin sama Lesti tadi, kalau menurut gue sih diskresi itu kayak kebebasan pengambilan keputusan ya. Iya, kepada pejabat yang berwenang. Iya, dikasih kayak kebijakan nih bebas gitu. Tapi kalau di keimigrasian ini, kalau mau kita kaitin nih, menurut kalian itu kayak agak berbahaya gitu nggak sih? Soalnya kan kayak ini pejabat penting nih, dikasih kayak kebebasan gitu kan. Misalnya mau kayak ada orang nih kan bikin salah gitu kan, harusnya di TAK atau di pidana atau di gimanain, kayak itu kan nggak ada kayak penetapannya ya sejauh mana gitu kan. Menurut gue sih kayak itu agak masuk ke sisi. Nah, iya kan. Jadi Tapi ya. tadi tuh tertulis di sini tuh itu tuh harus dijalankan sesuai dengan koridor masing-masing. Nah, tuh jadi ada batasan gitu oleh pejabatnya ini, nggak bisa sewenang-wenang, nggak bisa kayak pendapat pribadinya. Jadi dia tuh tetap ada apa ya, aturan dan batasan lah yang harus diikuti si pejabat yang melaksanakan wewenang tersebut. Paham ya? Harus. Paham. Nah, emang gue awal mikir kayak Unpad, tapi begitu ada tadi jelasin iya. masuk sih. Tetap ada batasan. Berjawab ya pertanyaan. Oke, kita bisa next. Next. Topik selanjutnya. Apa tuh Les, kalau boleh tahu? Nah, selanjutnya itu perizinan. Perizinan. Ada yang bisa ini gak sih, perizinan yang gimana gitu kalau dalam hukum administrasi negara tuh perizinan yang gimana sih? Kalau setahu gue nih ya, berdasarkan apa yang udah kita pelajari, kalau perizinan itu tuh merupakan pemberian legalitas atau legitimasi untuk melakukan kegiatan tertentu pada subjek hukum. Menurut gue itu Benar. Ada lagi yang mau nambahin? Ya intinya bentuknya kayak kita apa ya, butuh ya benar tadi legitimasi bukti kalau kita diizinkan Iya, gitu. sesuai dengan namanya perizinan. Nah, jadi di sini gua tuh mau lebih apa ya, menjabarkan gitu ya. Jadi perizinan menurut hukum administrasi negara merujuk pada tindakan atau proses yang dilakukan oleh pejabat atau lembaga administrasi publik dalam memberikan izin kepada individu, badan hukum atau entitas lainnya untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Nah, dalam konteks hukum administrasi negara, perizinan adalah bagian dari kegiatan pemerintahan yang bertujuan untuk mengatur, mengawasi, dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu tuh mematuhi norma dan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, adapun unsur-unsur perizinan dalam hukum administrasi negara yaitu secara umum. Yang pertama itu kewenangan pemberian izin. Kewenangan untuk memberikan izin merupakan hak atau wewenang yang dimiliki oleh pejabat atau lembaga tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi pejabat atau lembaga yang berwenang ini dapat berupa pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau badan-badan tertentu yang ditunjuk oleh negara. Gitu sih. Nah, jadi prosedur perizinan ini tuh diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan sering melibatkan pengajuan permohonan, verifikasi, evaluasi, dan juga pemberian izin jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Nah, adapun tujuan perizinan itu dalam hukum administrasi negara itu bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, menciptakan tertib administrasi, menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta memastikan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, perizinan ini berdasarkan keputusan administrasi itu bentuk keputusan administratif yang mengikat. Jadi keputusan ini dapat berupa pemberian izin atau penolakan. Jadi penolakan izin berdasarkan evaluasi terhadap permohonan izin. Keputusan ini merupakan tindakan hukum yang mempengaruhi posisi hukum permohonan izin yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban tertentu bagi pihak yang bersangkutan. Gitu sih. mau tanya sih, Les, kalau di imigrasi itu contoh perizinan itu gimana sih? Gimana? Ada yang bisa bantu kira-kira perizinan? Kayak perizinan untuk izin tinggalnya kali ya. Iya iya benar-benar bisa tinggal organ negara. Oh iya, sama sih ingat gue tuh selain izin tinggal tuh izin yang dilakukan atau digunakan di keimigrasian tuh izin masuk sama izin keluar. Jadi kayak cuma 3, izin masuk, izin keluar, sama izin tinggal. Izin berada. Ya, izin berada. Begitu. Iya nggak sih? Ya. Benar-benar. Ada materi yang tambahin nggak, Les?
mengenai perizinan? Kalian ingat gak sih kayak kita dulu pernah belajar kayak misalnya warga negara asing dia tuh udah izin tinggal gitu untuk izin tinggal di Indonesia. Nah jadi perizinan ini tuh termasuk kalau misalnya dia mau tinggal di sini lebih lama, nah dia tuh bisa membangun usahanya sendiri, beli tanah di Indonesia. Nah itu termasuk perizinan yang di dalam hukum administrasi negara itu sendiri. Di dalam gitu ya. Iya. Ada yang mau ditambahin tentang perizinan? Perlu cukup sih kalau boleh. Next kali ya. Iya. Nah, di gua tuh materi yang bakal gua angkat yang terakhir itu sanksi-sanksi dalam hukum administrasi negara. Jadi kita udah di awal Kalau sanksi-sanksi ini ngomongnya kayak agak Iya. seru ya ngomongin sanksi. Ya, kena sanksi apa gimana ya? 1, 2, 3. Nah, kita masuk ke sanksi-sanksi dalam hukum administrasi negara. Jadi kalau bicara sanksi nih berarti konsekuensi ya, konsekuensi hukum. berarti ada yang dilanggar. Iya, ada yang dilanggar. Nah, jadi sanksi dalam hukum administrasi negara itu adalah konsekuensi hukum yang diterapkan terhadap individu, badan hukum ataupun pejabat administratif negara yang melanggar aturan atau kewajiban administrasi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, adanya sanksi ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan administratif dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku dan untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, di sini gue akan nyebutin beberapa sanksi administratif. Apa aja tuh, Res? Yang pertama itu sanksi administratif, yaitu sanksi yang dikenakan dalam bentuk tindakan administratif atau kebijakan oleh pemerintah atau pejabat administrasi negara terhadap individu atau badan hukum yang melanggar ketentuan administratif. Nah, jadi sanksi administratif ini tuh lebih ke bersifat non pidana ya, sesuai dengan namanya administratif dan tidak melibatkan proses pengadilan dalam konteks hukum pidana. Contohnya itu pencabutan izin, pembekuan izin, denda administratif, teguran tertulis atau lisan, penghentian sementara, perbaikan atau pemulihan. Jadi itu contohnya. Nah, yang kedua itu sanksi pidana. Jadi selain sanksi administratif ini, dalam hukum administrasi negara juga dapat ditetapkan sanksi pidana nih jika pelanggaran administratif berujung pada tindak pidana. Pelanggaran administratif yang berat itu terutama yang melibatkan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan umum dapat diproses dalam ranah hukum pidana. Contohnya itu pidana penjara, denda pidana, dan pencabutan hak tertentu. Yang ketiga, sanksi perdata. Jadi selain sanksi administratif dan pidana, ada juga sanksi perdata. Jadi sanksi perdata itu berupa ganti rugi atau tindakan lain untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran administratif yang dilakukan. Contohnya itu yaitu tadi ganti rugi, pembatalan perjanjian. Itu sih kalau mengenai sanksi-sanksi. Ada tanggapan nggak sih soal mengenai sanksi ini? 3 sanksi tadi. Gua agak inget nih yang di sanksi administratif tadi tuh, setahu gue ya dari apa yang udah kita pelajarin sama Pak Afri, dikasih Pak Afri, itu sanksi administratif itu tuh diatur kalau nggak salah di pasal 75 ayat 2, dan itu tuh ada beberapa sanksi yang diatur, yaitu yang pertama itu tentang deportasi, pembatasan, cekal, perubahan, biaya beban, dan berada di wilayah tertentu. Mau nambahin dikit nih tadi tuh di bagian sanksi administratif. Kalau gue sih itu. Udah lagi? Udah sih. Udah. Cukup. Pokoknya tuh sanksi ya, kalau misalnya ada peraturan dilanggar ya pasti kena sanksi gitu. Dan Sanksi di dalam ranah hukum Iya. administrasi negara. Oke, next. Oke. Mario boleh? So next. Kita kayaknya udah ada di ujung acara nih. Iya, itu topik terakhir. Ini klimaksnya Iya. ada di Bang Rio nih. Teman-teman bisa Asik nih. fokus nih kayaknya. Nih, topik yang terakhir yang bakal gua omongin kali ini adalah peradilan tata usaha negara Tuh. atau Menarik banget. petun. Jadi petun ini, kalian tau gak sih dulu tuh kalau petun ini sebenarnya tuh masih ada di kayak satu departemen sama kita. Kita kan ada di, tadi kan di Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Petun tuh kan di bawah Mahkamah Agung.
Iya. Petun itu dulu tuh masih ada satu departemen loh, cuman bisa sama kita tahun 2004. Boleh Kayak menebak menarik nggak? ya, gue baru tahu. Iya, baru denger juga. Oh, Itu loh. Kalian baru tahu? baru tahu. Saya baru tahu dari Iya, sebenarnya petun ini gua awam banget sih. Soalnya cuma tahu kayak pengadilan agama, pengadilan Jarang. Iya, Jarang baru tahu banget. tata usaha negara itu apa sih gitu kan Iya, ya. benar. Lebih kayak gimana ya? Petun itu tuh kayak cuman tentang sengketa-sengketa yang tadi yang udah diomongin sama Linda sebenarnya. Jadi tuh kayak petun ini, ya oke, gua jelasin lah ya. Petun tuh kayak lembaga peradilan yang menangani sengketa tata usaha negara. Jadi petun ini kayak sama kayak mahkamah. Gak apa-apa bang. Petun adalah lembaga peradilan yang menangani sengketa tata usaha negara. Jadi petun merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antara warga negara dan pemerintah. Nah, ini fungsi dan tugas dari petun. Yang satu ada memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tun atau tata usaha negara. Lalu yang kedua, mengontrol tindakan pemerintah yang melanggar ketentuan administrasi. Lalu yang ketiga, melakukan pembinaan pegawai, hakim dan pejabat struktural dan fungsional. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan tugas dan tingkah laku pegawai dan hakim. Jadi, sengketa tun yang ditangani petun adalah sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum, perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Jadi itu petun itu jadi sebenarnya kayak yang diurusin yang sengketa. Iya, intinya dia ngurusin masalah sengketa tata usaha negara. Yes. Nah, nih klasifikasi perkara tunnya nih. Iya. Satu, ada ngurusin masalah pertanahan, Pertanahan. lalu kepegawaian, lalu pajak, perizinan, lelang, IMB, Izin bangun-bangunan nggak sih? yes. Lalu ada fiktif negatif dan yang terakhir ada PAU. Oh sebenarnya luas banget ya cakupan dari Iya, petun ini ini ya. mikirnya kayak tata usaha negara. Iya tentang arisan, Kepegawaian. kepegawaian, bla bla Ternyata bla. ada hal lain gitu yang diurusin si petun ini. Itu dia sebenarnya ya hanya di sekitar situ aja sih. Untuk Cukup menambah informasi ya, karena kan kita jarang banget nih dengar pengadilan tata usaha negara. Sebenarnya udah jangan deh. Namanya kan. itu dua. Jadi sebagai kesimpulan ya, ketun yang menjadi objek sengketa di pengadilan tata usaha negara atau petun adalah suatu penetapan tertulis yang menimbulkan suatu akibat hukum karena tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan memberikan kerugian atau potensi kerugian terhadap pihak masyarakat. Oh iya, mau nambahin dikit nih. Kan udah bahas tentang petun ini kan. Nah, petun itu sendiri itu tuh letaknya atau posisinya itu cuma ada di ibu kota provinsi. Jadi kayak di satu provinsi itu yang cuma ada satu pengadilan tata usaha negara gitu dan berada di ibu kota provinsi. Oke sih, udah cukup menambah wawasan kita nggak sih? Nah ya, Ini kita materi tadi terakhir membahas. kan? Iya, dari Itu materi nggak terakhir. terasa Nggak terasa ya. Terasa. Dan itu udah Ngobrol-ngobrol. selesai. Kita udah berada di penghujung banget. Oke. Seru sih. Makasih juga nih buat Makasih sharing-sharingnya banyak. nih. Karena kita saling bertukar informasi ya kan. Tadi mungkin ada yang kurang di sini, malah saling nambahin Iya. gitu. Dan juga tadi dengar fakta-fakta baru gitu ya yang kita nggak tahu sebelumnya. Semoga juga yang lihat ngerasain hal yang sama dong. Ya, Yang semoga bisa nambah bermanfaat juga wawasan juga. informasinya. Oke, makasih banget buat yang udah nonton Umi Talk ini. Kita Ya. Taruna Politeknik Imigrasi pamit undur diri. Mungkin dari kesempatan kita bisa kali ya podcast Bahas talk-talk iya. mengenai imigrasi Yes. Yang lebih seru lah ya. tentunya. Oke, Bye bye. Sampai ketemu di ini di ini talk selanjutnya. Aku yang ngasih Ya nanti materi lu kasih
Apa aja kayak gitu ya? Gak apa-apa bang. Di prompt itu aja sih. Apa aja.